Beyond Time, bab 15-16. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah disediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Setelah melihat sekeliling, Suking menyadari bahwa Sersan Thunder dikelilingi oleh pasukan bayangan darah. Matahari terbenam, menggantikan siang hari dengan kegelapan malam. Tak lama lagi, segala sesuatu di sekitar mereka akan menjadi gelap gulita. Rasa dingin yang menyeramkan menyebar, memenuhi area tersebut. Matahari seperti seorang lelaki tua yang sekarat dan menolak untuk menghembuskan napas terakhirnya. Ia berjuang untuk menerangi area tersebut, dan hampir tidak mampu menembus kanopi dedaunan yang lebat. Bersembunyi di puncak pohon, Suking tampak berbeda. Dia menatap ke bawah dengan dingin, mengamati seluruh pemandangan. Ada 5 anggota pasukan Blood Shadow yang hadir. 2 di antaranya sedang bertarung melawan Sersan Thunder, sementara 3 lainnya memblokir semua kemungkinan jalan keluar. Kelompok terakhir tampaknya sekuat Graceful Raptor, mereka berada di level ketiga. Mereka tidak berani terlalu dekat dengan pertempuran sebenarnya, dan karenanya tetap berada di pinggiran. Meskipun demikian, kehadiran mereka saja sudah cukup untuk sedikit mengalihkan perhatian Sersan Thunder. Dari 2 orang yang bertarung, salah satunya memiliki fluktuasi kekuatan spiritual yang sedikit lebih lemah daripada Sersan Thunder. Dia berada di tingkat ke-6 kondensasi Ki, dan dia juga seorang lelaki tua. Rambutnya acak-acakan, dan matanya liar. Pakaiannya compang camping, memperlihatkan otot-otot yang kekar di bawahnya. Dia adalah Kapten Blood Shadow, pemimpin pasukan Blood Shadow, dan orang yang sama yang telah memangsa anjing Graceful Raptor. Menjilat bibirnya, Kapten Blood Shadow melancarkan serangan dengan kecepatan kilat sambil menatap tajam Sersan Thunder, yang kulitnya perlahan berubah menjadi semakin hijau. Pasukan Thunderbolt akan dihapus dari daftar di markas, kata Kapten. Kenapa kau tidak bunuh diri saja, Sersan Thunder? Itu akan lebih baik daripada bermutasi seperti Savage Ghost. Setidaknya kau akan meninggalkan mayat yang normal. Hei, jika kau bunuh diri saja, aku akan memastikan untuk mengurus sisa pasukanmu. Setelah Kapten selesai berbicara, petarung lainnya menimpali. Benar sekali, jangan khawatir, Sersan Thunder. Setelah kau mati, kami akan menjaga pasukan Thunderbolt dengan baik. Aku sudah lama ingin tahu seperti apa rasa Graceful Raptor. Dan anak yang kau pelihara itu akan menghasilkan banyak uang bagi kami sebagai harta karun hidup. Orang lain itu adalah seorang pria parubaya yang sangat jelek. Ia memiliki punggung yang cacat dan bungkuk, dan hanya memiliki satu mata yang berfungsi dengan baik. Mata yang satunya lagi hanyalah kumpulan jaringan parut. Fluktuasi kekuatan spiritualnya tidak mencapai level yang sama dengan kaptennya. Meskipun begitu, ia lebih kuat dari Crucifix, dengan kata lain, ia berada di tingkat ke-5 kondensasi Ki. Namun, tingkat kultivasinya tampaknya belum sepenuhnya stabil, yang mengindikasikan bahwa dia baru saja mencapai terobosan. Kedua lawan Sersan Thunder berusaha memprovokasinya. Namun wajah sang Sersan tetap tanpa ekspresi, dan tatapannya dipenuhi amarah saat ia menyerang dengan semangat baru. Kedua anggota Blood Shadow jelas tidak ingin membunuh Sersan Thunder dengan risiko terluka parah dalam prosesnya, jadi mereka menjaga jarak. Sementara itu, Sersan Thunder jelas bertekad untuk menghabisi lawan-lawannya, bahkan jika dia harus mati dalam prosesnya. Niat membunuh berkobar di mata Suking. 1 di tingkat ke-6, 1 di tingkat ke-5, 3 di tingkat ke-3. Sebenarnya, dia bisa saja pergi. Tetapi dia menghargai rasa terima kasih, dan Sersan Thunder telah memperlakukannya dengan baik. Jadi dia tidak akan pergi. Sebaliknya, dia melihat sekeliling area itu lagi. Tidak banyak ruang untuk bertarung, karena pepohonan di sini sangat lebat. Dan kegelapan yang semakin pekat berarti ada banyak tempat untuk menyerang dari balik bayangan. Setelah mengambil keputusan, dia berjongkok di dahan pohon, matanya menyala dengan niat membunuh. Lalu dia melompat, mengerahkan seluruh kekuatannya untuk melesat ke bawah seperti anak panah yang dilepaskan dari busur. Tingkat ketiga dari mantra laut dan gunung yang dipadukan dengan kekuatan kristal ungu, membuat tubuh fisiknya menjadi sangat kuat. Ia bergerak dengan kecepatan sedemikian rupa sehingga meninggalkan jejak bayangan di belakangnya. Orang-orang di bawah tidak tahu apa yang akan terjadi. Dalam sekejap mata, Suking sudah berada di medan perang. Ia pertama kali muncul di samping seorang pemuda kurus yang sedang memperhatikan Sersan Thunder dengan mata menyipit dan sama sekali tidak menyadari kehadiran Suking. Namun, ketika angin yang dibawa oleh Suking menerpanya, dia menoleh dengan terkejut. Dan kemudian, sebuah tusuk sate besi menusuk pelipisnya dengan kekuatan yang mengerikan. Sebelum tubuh itu jatuh, Suking kembali bergerak. Membungkuk, dia melesat dengan kecepatan seperti citah menuju orang berikutnya yang ada dalam pandangannya. Pemulung kedua melihatnya datang.
Pupil mata pria itu menyempit, dan dia mencoba melompat menjauh. Tetapi Su Qing terlalu cepat, datang dengan kepalan tangan penuh kekuatan mengejutkan dari mantra laut dan gunung. Pukulan itu mengenai dada pria itu, membuatnya remuk dan menyebabkan darah menyembur kemana-mana. Bahkan, semburan darah keluar dari punggungnya, disertai suara tulang yang hancur. Pada saat yang sama, tangan kiri Su Qing mengayun di udara, melemparkan belatinya dengan kecepatan mengerikan ke arah pemulung ketiga. Ketika dada dan punggung pria kedua meledak, hal itu memperingatkan pria ketiga. Namun, meskipun waspada, yang dilihatnya hanyalah bayangan kabur, disertai embusan angin yang menerpa wajahnya. Dengan mata terbelalak, ia menggunakan sisa energi terakhirnya untuk meraih dahinya, saat itulah ia merasakan belati dingin menancap di wajahnya. Kekuatan belati itu telah menghancurkan tulang-tulangnya, membuat bagian atas wajahnya penyok. Semua hal ini terjadi dalam waktu yang dibutuhkan percikan api untuk melesat dari sepotong batu api. Su Qing bergerak begitu cepat dan bertindak begitu tegas, sehingga mayat pertama dan ketiga jatuh ke tanah bersamaan. Sesaat kemudian, pria yang tubuhnya telah ia remukkan jatuh ke belakang. Mayat yang tumbang itu memperlihatkan Su Qing kepada orang-orang lain di medan perang. Rambut panjangnya menutupi separuh wajahnya, dan tatapan matanya yang tajam membuatnya tampak seperti serigala. Sersan Thunder dan kedua anggota Blood Shadow itu menatapnya dengan heran. Angin sepertinya berhenti bertiup. Tiba-tiba, tatapan maut di mata Sersan Thunder ternoda oleh riak cahaya saat matanya tertuju pada Su Qing. "Pergi dari sini, nak." Su Qing mengabaikannya, dan malah fokus pada Kapten Blood Shadow, yang menatap ketiga mayat itu melewatinya, pipinya berkedut. Dia harus mengakui bahwa dia telah membuat beberapa kesalahan dalam menilai penilaian Sersan Thunder. Kesalahan pertama adalah tidak menyadari bahwa Savage Ghost tidak takut mati. Kesalahan kedua adalah meremehkan si bocah. "Bunuh dia," seru Kapten Blood Shadow dengan dengusan dingin. Saat itu juga, dia memutuskan bahwa pertarungan ini harus diakhiri meskipun dia terluka parah dalam prosesnya. Energi melonjak dari dalam dirinya saat dia mengepalkan tinju dan melayangkan pukulan ke arah Sersan Thunder. Pria Parubaya dengan tingkat kondensasi Ki kelima itu menyeringai jahat sambil menoleh ke arah Su Qing. Kekuatan spiritualnya melonjak saat dia berjalan maju dan secara bersamaan mematahkan buku-buku jarinya. Dia tahu bahwa pemuda yang dihadapinya ini sangat gesit, dan dia baru saja membunuh 3 musuh dalam sekejap mata. Namun pemuda itu masih sangat percaya diri. Mengingat dia baru saja mencapai tingkat kultivasi kelima, dia yakin bisa membunuh lawannya ini dengan mudah. Su Qing menatapnya dengan tatapan yang lebih dingin dari sebelumnya. Berdasarkan pengalamannya, dia yakin bisa membunuh seseorang di tingkat keempat kondensasi Ki. Adapun seseorang di tingkat kelima, dia tidak yakin bisa menang. Namun hanya ada satu cara untuk mengetahuinya. Dia langsung bergerak, mengerahkan seluruh kecepatan yang dimilikinya saat melayangkan tinju ke arah pria paruh baya itu. Sang kultivator memperhatikannya datang, dengan senyum meremehkan di wajahnya. Hampir seketika setelah Su Qing mulai bergerak, kultivator parubaya itu melepaskan aliran fluktuasi kekuatan spiritual, yang membentuk penghalang tak terlihat di depannya. Tinju Su Qing menghantam penghalang itu. Suara dentuman keras terdengar, dan retakan menyebar di sepanjang penghalang. Namun, penghalang itu tidak runtuh, bahkan ada gelombang kejut kuat yang menerjang Su Qing, menyebabkan suara retakan terdengar dari pergelangan tangannya karena terkilir. Mata Su Qing menyipit saat dia dengan kasar mengguncang lengan kanannya untuk memaksa tulang pergelangan tangan kembali ke tempatnya. Kemudian, kilatan ganas terpancar di matanya saat, alih-alih mundur, dia melancarkan pukulan lain. Suara dentuman lain terdengar, dan lebih banyak retakan menyebar di sepanjang penghalang. Kemudian, penghalang itu runtuh. Pada saat yang sama, ledakan dahsyat meletus dari sisi lain penghalang, menyebabkan debu berhamburan kemana-mana dan menyelimuti Su Qing. Sisa-sisa penghalang yang hancur tampak membentuk bilah-bilah tak terlihat yang tak terhitung jumlahnya, menebas banyak luka berdarah pada Su Qing. Dia terhuyung mundur, darah menyembur kemana-mana. Pergelangan tangan yang baru saja diperbaikinya kini terkilir lagi, dan lengannya terkulai lemas di sisinya. Saat tanah berjatuhan di sekitar mereka, kultivator parubaya itu memandang Su Qing dengan jijik dan berkata, "Bodoh. Kau pikir kultivator dengan tubuh biasa bisa berbuat apa-apa melawan seseorang yang menguasai sihir? Belum lagi aku 3 tingkat lebih tinggi darimu. Kau terlalu percaya diri." Sebenarnya, dia terkejut. Dia tidak pernah membayangkan bahwa penghalang kekuatan spiritualnya akan runtuh hanya setelah 2 pukulan. Untungnya dia baru saja mencapai level kelima, yang memungkinkannya untuk melepaskan serangan lanjutan setelah penghalang itu runtuh. Jika tidak, dia tahu lawannya akan menyerangnya dengan penuh amarah. Su Qing berdiri di sana dengan alis berkerut karena rasa sakit menjalar di sekujur tubuhnya, terutama di lengannya. Menatap lawannya dengan tajam, dia sekali lagi dengan kasar menggerakkan lengannya untuk mengembalikan posisi pergelangan tangannya.
Ketika lawannya melihat perlakuan brutal Su King terhadap dirinya, pria itu berhenti di tempatnya dengan mata terbelalak. Kemudian dia menyatukan kedua tangannya, melakukan gerakan mantra, dan mengacungkan jarinya ke arah Su King. Kekuatan spiritual di sekitarnya menyatu, berubah menjadi bola api sebesar kepala yang melesat ke arah Su King. Bola api itu bergerak dengan kekuatan yang mengejutkan, menyebabkan udara di sekitarnya bergelombang dan berubah bentuk akibat panasnya. Saat bola api itu mendekat, Su King menghindar ke samping, namun bola api itu tetap mengikutinya. Niat membunuh berkobar di mata kultivator paruh baya itu. Tanpa repot-repot membuat penghalang kekuatan spiritual lain, dia melakukan gerakan mantra lagi, mengirimkan bola api kedua ke arah Su King, lalu yang ketiga. Su King menyadari bahwa ketiga bola api itu mustahil untuk dihindari. Melihat bahwa dia berada tepat di sebelah salah satu mayat yang baru saja dia bunuh, dia meraihnya dan melemparkannya ke bola api terdekat yang datang. Suara gemuruh terdengar saat bola api menghantam mayat, membakarnya. Hanya dalam 3 tarikan napas, mayat itu telah berubah menjadi abu. Hal itu saja sudah memberi Su King pemahaman yang jelas tentang betapa berbahayanya bola api tersebut. Bahkan hanya panas yang terpancar dari bola api itu saja sudah membuat kulitnya terasa terbakar. Dan sebelum dia sempat menghindar, bola api kedua dan ketiga mendekat. Kemudian, mata kultivator itu berubah sinis saat dia tiba-tiba meledakkan bola api tersebut. Gemuruh. Kobaran api muncul di mana-mana, menciptakan tingkat panas mematikan yang sangat menyengat. Su King tidak mungkin sepenuhnya menghindari serangan itu. Ia cukup cepat sehingga berhasil menghindari ledakan utama. Meskipun demikian, panasnya menyebabkan lepuhan muncul di sekujur tubuhnya, dan organ dalamnya terasa seperti sedang dimasak. "Cepatlah, Flamecrow!" teriak Kapten Blood Shadow. "Aku tahu, Kapten. Mustahil anak serigala ini bisa menahan 2 bola api lagi dariku tanpa menjadi mayat." Flamecrow menyeringai sambil menatap Su King. Dengan mata yang menyala penuh kebrutalan, dia mengulurkan tangan kanannya dan memanggil 2 bola api lagi lalu mengirimkannya terbang. Karena takut Su King akan menghindar, dia melakukan hal yang sama seperti sebelumnya, memastikan untuk memblokir semua kemungkinan jalur pelarian. Panas yang sangat hebat membakar tanah dan mengubah pepohonan menjadi abu. Tanpa kanopi dedaunan untuk menghalangi sinar matahari sore, cahaya tiba-tiba membanjiri area tersebut, sehingga Flamecrow tidak dapat melihat dengan jelas akibat dari serangannya. Namun, dia sangat yakin bahwa, didukung oleh tingkat kultivasi kelimanya, bola api itu akan melenyapkan siapapun yang berada di tingkat ketiga atau lebih rendah. Sambil sedikit terengah-engah, dia membersihkan tangannya dengan angkuh dan beralih ke pertarungan antara Sersan Thunder dan Kapten Blood Shadow. "Hei Sersan Thunder," katanya, "orang-orangmu tidak berguna." Dia tertawa dingin sambil berjalan kembali untuk bergabung dalam pertempuran. Namun, dia tidak sempat melihat keputusasaan di wajah Sersan Thunder. Yang dia lihat hanyalah ekspresi kaptennya berubah menjadi ekspresi terkejut. Flamecrow bereaksi cepat dan menghindar ke samping. Namun, dia tidak cukup cepat. Sesosok kurus menerobos ke arahnya dengan 2 tinju yang menghantam penghalang kekuatan spiritualnya. Penghalang itu hancur, dan Su King terdorong mundur akibat hentakan balik. Namun, sebuah belati dan tusuk sate besi muncul di tangannya, dan dia melemparkannya. Karena penghalang tersebut memberikan sedikit hambatan, belati itu melambat cukup sehingga Flamecrow berhasil menghindarinya. Meskipun begitu, benda itu menembus telinganya, menyebabkan darah berhamburan keluar. Sedangkan tusuk sate besi itu menusuk tepat ke dadanya. Darah menyembur keluar dari mulutnya. Namun, luka itu tampaknya tidak mengenai bagian vital, dan tidak cukup untuk membunuhnya. Rasa sakit semakin memperparah amarah di mata Flamecrow saat dia berteriak penuh amarah, lalu menoleh ke belakang. Berlutut di tengah kobaran api hanya sekitar 20 meter jauhnya adalah Su King yang tampak lusuh. Tubuhnya masih dipenuhi lepuhan dan luka bakar. Namun di bawah sinar matahari senja, matanya sedingin es dan dipenuhi niat membunuh. Pemandangan Su King yang diterangi matahari senja benar-benar mengejutkan Flamecrow. Dia adalah seorang pemulung veteran. Tetapi jika dia orang lain, bahkan seseorang dengan tingkat kultivasi yang lebih tinggi, dia pasti akan tercengang hingga tak bisa bergerak karena kejadian ini. Namun, terlepas dari kejutan yang mengguncangnya hingga ke inti, amarah mematikan yang dirasakannya menyebabkan matanya menyala dengan niat membunuh. "Baiklah, kau anak serigala kecil. Aku akan mencabut gigimu satu persatu dan menyimpannya sebagai piala." Dengan itu, dia merobek kemejanya yang rusak, memperlihatkan tubuhnya yang keriput. Tanpa memperhatikan bagian telinganya yang terpotong, dia melakukan gerakan mantra 2 tangan untuk memanggil bola api yang jauh lebih besar daripada bola api sebelumnya. Pupil mata Su King menyempit, lalu dia bergerak dengan cepat. "Lepaskan!" teriak Flamecrow, dan dia mengulurkan tangannya, menyebabkan bola api raksasa itu terpecah menjadi 5 bagian. Suara gemuruh bergema saat bola-bola api menyebar dan kemudian menghantam Su King. Namun, Su King langsung menyerang,
mengarahkan kedua tinjunya ke penghalang kekuatan spiritual. Bola-bola api yang datang membakarnya dan mendorongnya mundur, tetapi momentumnya membuatnya terus maju. Dan demikianlah, dia dan Flamecrow mulai bertarung sengit di hutan. Seiring berjalannya pertempuran yang semakin sengit, menjadi jelas dengan sedih bahwa Su King sama sekali tidak berada di level yang sama dengan lawannya. Penghalang kekuatan spiritual dan bola api membuat sangat sulit untuk mendekat dan melancarkan serangan. Pada saat yang sama, mereka menimbulkan ancaman yang berbahaya. Keunggulan Su King adalah kemampuan regenerasinya yang luar biasa, yang memungkinkannya menyembuhkan luka dengan cepat tanpa mengurangi kemampuan bertarungnya. Tubuhnya kuat, dan meskipun rasa sakit yang tak kunjung reda memengaruhi jiwanya, ia dibesarkan di daerah kumuh, dan memiliki ketahanan mental yang melebihi orang biasa. Yang terpenting, mutagen kuat dalam kekuatan spiritual di sekitarnya tidak berpengaruh padanya. Namun, ceritanya berbeda untuk Flamecrow. Luka di telinganya tidak perlu dikhawatirkan. Tapi cedera dadanya semakin parah. Dan kemudian ada kekuatan spiritualnya. Tingkat kultivasinya berada di level kelima kondensasi Qi, tetapi dia tidak bisa terus-menerus menghabiskan energi tanpa henti. Dia harus menyerap energi spiritual dari sekitarnya untuk terus bertahan. Dan Su King memberikan banyak tekanan padanya, sehingga ia tidak punya waktu untuk beristirahat. Akibatnya, mutagen menumpuk di dalam dirinya. Tak lama kemudian, Flamecrow berubah dari marah menjadi gugup. Dan kemudian, kecemasan terlihat jelas di wajahnya. Ada sesuatu yang tidak beres di dalam dirinya karena mutagen yang menumpuk, dan pada saat yang sama, jelas ada sesuatu yang sangat aneh terjadi pada orang yang sedang dia lawan. Secara umum, lawan level 3 seperti ini tidak mungkin bisa menerima begitu banyak serangan bola api. Bahkan, lawan level 5 pun pasti sudah terbunuh sekarang. Bahkan Flamecrow sendiri pun tidak akan mampu bertahan dalam situasi seperti ini. Meskipun pemuda di depannya terluka parah, sejak awal pertarungan, ia tidak kehilangan sedikit pun kecepatan atau kekuatannya. Flamecrow merasa semakin gelisah. Mutagen di dalam dirinya terus tumbuh, dan saat ia semakin mendekati titik mutasi, ia mulai merasa sangat cemas. Kapten Blood Shadow masih bertarung melawan Sersan Thunder, tetapi pada saat yang sama, mengawasi pertarungan lainnya. Pada suatu titik, dia dengan marah berteriak, "Flamecrow, dasar sampah, cepat pukul dia." Dia sebenarnya ingin membantu, tetapi Sersan Thunder berusaha keras untuk mencegahnya melakukan hal itu. Bagi Sersan Thunder, jelas bahwa Su King berusaha memaksa Flamecrow untuk bermutasi. Dia tidak yakin dari mana Su King mendapatkan kepercayaan dirinya, atau bagaimana dia bisa terus bertarung mengingat rasa sakit yang jelas-jelas dialaminya. Tapi setiap orang punya rahasia masing-masing. Sersan Thunder tahu itu dengan baik, karena dia juga sama. Alih-alih memikirkan detailnya, dia melakukan segala yang dia bisa untuk mencegah Kapten Blood Shadow membantu rekannya. Pertempuran terus berlanjut. Flamecrow yang semakin frustrasi meluncurkan 3 bola api lagi, sementara terus-menerus dihujani kutukan dari kaptennya. Setiap saat berlalu, kecemasannya semakin bertambah, hingga berubah menjadi kegilaan murni dalam dirinya. Tiba-tiba, dia memukul dadanya sendiri dengan telapak tangannya, menyebabkan dirinya batuk dan mengeluarkan seteguk besar darah. Sebelum darah itu menetes ke tanah, dia mengulurkan tangan dan mengambilnya. Kemudian dia mulai menggumamkan mantra yang mengubah darah menjadi hitam. Pupil mata Su King menyempit, dan dia merasakan krisis hebat yang semakin memuncak dalam dirinya. Menerjang ke depan, dia mencoba untuk menghentikan sihir apapun yang coba dilepaskan lawannya. Sayangnya, Flamecrow melancarkan teknik sihir itu dengan kecepatan luar biasa. Su King baru saja mulai bergerak ketika Flamecrow mendongak, ekspresinya berubah dan terdistorsi dengan kebrutalan saat dia melambaikan tangan kanannya ke depan. Darah hitam di dalamnya dengan cepat meluas menjadi bola darah seukuran kepala. Bola itu bergelombang dengan kekuatan yang mengejutkan saat melesat ke arah Su King. "Saatnya mati," teriak Flamecrow. Ia tampak kelelahan setelah melancarkan teknik tersebut, dan saat mutagen melonjak di dalam dirinya, kakinya gemetar lemah. Sementara itu, niat membunuh berkobar di mata Su King. Sersan Thunder telah menebak dengan benar bahwa Su King mencoba memaksa Flamecrow untuk bermutasi. Namun, ada satu hal yang tidak disadari Sersan Thunder, Su King tidak pernah menyerah pada gagasan untuk mencoba membunuh lawannya sebelum itu terjadi. Dia tidak lagi memegang belati atau tusuk sate besinya, namun dia masih mencari kesempatan untuk memberikan pukulan fatal. Saat melihat Flamecrow terkulai lemas, dia tahu kesempatannya telah tiba. Begitu bola darah itu muncul, Su King mendorong dirinya ke depan dengan kecepatan yang lebih besar. Namun, dia tidak bergerak lurus ke arah lawannya. Dia sedikit bergeser ke samping, sehingga bisa melewati mayat Savage Ghost. Mayat itu hangus terbakar akibat serangan bola api. Namun, mayat itu masih ada di sana, dan di sebelahnya terdapat peralatan Savage Ghost. Tongkat bergigi serigalanya, dan 2 bagian perisai bajanya.
Suking secara khusus mengincar bagian perisainya yang lebih besar. Sambil melaju, dia meraihnya dan mengambilnya. Menggunakannya untuk menutupi tubuhnya yang kurus, dia berlari menuju bola darah hitam dan Flamecrow. Suara dentuman keras terdengar ketika bola darah itu mengenai Suking, atau lebih tepatnya, perisainya. Tetesan darah yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar. Dalam sekejap mata, perisai itu hancur berkeping-keping menjadi 5 bagian. Meskipun demikian, perisai itu masih menyerap sebagian besar kekuatan serangan tersebut. Suking terkena percikan darah hitam, tetapi tidak cukup untuk berakibat fatal. Sambil menggertakkan giginya, dia terus bergerak, berubah menjadi seberkas bayangan yang tanpa henti mendekati Flamecrow. Kilatan mengejek muncul di mata Flamecrow, dan dia bahkan tidak berusaha menghindari serangan yang datang. Tangannya bergerak cepat dengan gerakan mantra 2 tangan, menyebabkan tetesan darah hitam yang tak terhitung jumlahnya di belakang Suking naik ke udara, lalu berubah menjadi garis-garis seperti anak panah yang melesat ke arahnya. Jalur pelarian Suking telah terputus, tetapi dia memang tidak pernah berencana untuk mundur sejak awal. Hal itu justru memastikan bahwa Suking bahkan tidak memiliki pilihan untuk mundur. Saat mendekat, dia mengepalkan tangan kirinya. Namun, justru tangan kanannya lah yang melayangkan pukulan. Gemuruh. Retakan muncul di permukaan penghalang kekuatan spiritual yang melindungi Flamecrow. Darah menyembur ke kiri dan kanan dari tinju kanan Suking. Namun, terlihat juga sesuatu yang bersisik di daging yang hancur di tangannya. Sebelum Flamecrow dapat melihat dengan jelas apa yang terjadi, Suking melepaskan serangan tinju kedua. Penghalang itu hancur berkeping-keping, menghantam Suking dengan serangan balik, memaksanya menjauh dan membuatnya tidak mungkin untuk maju. Ejekan di mata Flamecrow semakin kuat. Namun, entah dari mana, Suking berhasil melepaskan sedikit kekuatan tambahan. Tidak seperti sebelumnya, dia tidak mundur karena efek samping dari penghalang yang hancur. Memaksa dirinya untuk bergerak lagi, dia mengulurkan tangan kanannya dan dengan ganas mencengkeram dada Flamecrow, tepat di tempat tusukan besi itu menusuknya sebelumnya. Rupanya, sisa energi terakhir Suking hanya memungkinkannya melakukan satu hal ini, alih-alih memberikan pukulan fatal, yang berhasil dia lakukan hanyalah memperparah luka Flamecrow, lalu mundur. Wajah Flamecrow berkedut kaget, dan dia mendorong dirinya menjauh dari Suking. Namun, ketika dia menyadari bahwa gerakan Suking ini bukanlah ancaman besar baginya, dia tertawa kejam dan memfokuskan perhatiannya pada serangan darah hitamnya. Namun, sesaat kemudian, wajahnya berubah muram, dan dia menunduk melihat dadanya. Di dalam daging dan darah lukanya, terdapat taring yang hancur dan beberapa sisik. Bahkan saat ia menunduk, daging di sekitar lukanya mulai membusuk dan hancur, dan darah beracun mulai mengalir keluar dari luka tersebut. Kemudian, efek pembusukan mulai menyebar. Rasa sakit yang tak tertahankan menerjangnya, memaksa Flamecrow untuk mengeluarkan jeritan yang mengerikan. Teror yang luar biasa memenuhi matanya. Sambil terus mundur, dia menatap Suking yang berjongkok agak jauh, dan memperhatikan Suking membuang segumpal daging dan taring yang hancur. Jika gumpalan itu disatukan kembali, akan terlihat seperti kepala ular yang terputus. Itu adalah ular berbisa yang sama yang pernah digunakan Suking untuk membuang mayat di masa lalu. Adapun tangan kirinya, tangan itu sedikit bergetar saat ia membukanya untuk memperlihatkan sepotong ember yang hancur. Saat potongan-potongan ember itu jatuh ke tanah, mereka memperlihatkan ekor kalajengking berwajah hantu, yang menancap tepat di telapak tangan Suking. Satu tangannya berisi racun mematikan yang digunakan untuk menyerang, dan tangan lainnya memberinya sedikit dorongan kekuatan yang dibutuhkannya untuk menembus penghalang kekuatan spiritual. "Kau," geram Flamecrow, lalu ia meraung kesedihan. Ia hampir tidak bisa berbicara, apalagi memikirkan cara melarikan diri dari medan perang ini hidup-hidup. Teror di matanya semakin intens saat ia mencoba menyeka darah beracun dari tubuhnya. Namun, darah itu terus mengalir keluar dari lukanya, menyebabkan kekuatan hidupnya perlahan memudar. Suking menarik napas dalam-dalam sambil berlutut di sana. Pertempurannya dengan Fat Mountain telah membuktikan kepadanya betapa dahsyatnya kekuatan generasi kristal ungu itu. Hal itu juga membantu membuktikan secara pasti bahwa kristal tersebut dapat menetralkan racun. Fakta itu semakin jelas ketika melihat tangannya, yang telah terinfeksi bisa ular, namun tidak membusuk. Inilah serangan mematikan yang telah dia persiapkan. Sambil berdiri, dia mulai bergerak menuju Flamecrow. Saat Flamecrow melihat Suking mendekat, kengerian di matanya berubah menjadi keputusasaan. Dia berjuang untuk menjauh, dan bahkan berhasil berteriak putus asa, "Kapten, tolong!" Saat menoleh, mata Kapten Blood Shadow membelalak. Dia ingin menyelamatkan bawahannya, tetapi Sersan Thunder membuatnya mustahil untuk melakukannya. Dia hanya bisa menyaksikan Suking mendekati Flamecrow dengan kecepatan yang semakin meningkat. Pada titik ini, kondisi mental Flamecrow runtuh, dan pada saat yang sama, mutagen di dalam dirinya melonjak di luar kendali. Bahkan sebelum Suking bisa mendekatinya, tubuhnya kaku.
Mutagen menyebar ke seluruh tubuhnya, lalu terdengar suara letupan saat dia meledak menjadi kabut darah. Saat mengalami mutasi, beberapa orang berubah menjadi mayat berwarna hijau kehitaman, dan yang lainnya meledak. Suking berhenti di tempatnya dan menatap titik di mana kabut darah kini menghilang ke udara. Kemudian dia menoleh dengan mata dingin untuk melihat Sersan Thunder dan Kapten Blood Shadow bertarung. Matahari senja mulai terbenam, tetapi kubah langit tampak berbeda dari sebelumnya. Alih-alih menyambut kegelapan malam, seluruh langit tampak berwarna merah aneh. Saat warna merah itu menyelimuti Suking, dipadukan dengan luka-luka yang menyilang di tubuhnya, dan tatapan matanya yang dingin, menciptakan citra yang sangat menakutkan. Hal itu begitu menakutkan sehingga Kapten Blood Shadow, yang tingkat kultivasinya jauh melampaui Suking, gemetar ketakutan. Kematian menyedihkan yang dialami Flamecrow merupakan pukulan besar baginya. Pertarungan sengit dengan Sersan Thunder, dan pemandangan Suking bertarung dengan taktik yang begitu brutal, membuat pikiran Kapten Blood Shadow kacau. Melihat Suking mendekat, dia melayangkan pukulan ke arah Sersan Thunder lalu mulai mundur. Dia sudah selesai berkelahi. Sersan Thunder berniat mengejarnya, tetapi kemudian dia mendongak melihat warna merah aneh di langit, dan ekspresinya berubah. Tampaknya terpengaruh secara emosional, dia tiba-tiba batuk mengeluarkan seteguk darah. Kemudian, saat warna hijau kehitaman menyebar di kulitnya, dia mulai terhuyung-huyung seolah-olah akan jatuh. Suking bergegas mendekat dan menawarkan lengannya untuk menopangnya. Sersan Thunder terengah-engah saat Suking membantunya menepi ke pohon terdekat dan mendudukkannya. Kemudian Suking berbalik dan menatap Kapten Blood Shadow yang melarikan diri. Sersan Thunder meraih lengan bajunya. Jangan mengejarnya sendirian. Dia tidak akan mencapai apapun sekarang setelah pasukan Blood Shadow dimusnahkan. Pria tua itu mendongak ke langit. Dan langit merah ini, rasanya aku pernah melihat ini sebelumnya. Pria itu berpotensi menjadi malapetaka, kata Suking. Dia tidak menyukai gagasan meninggalkan masalah yang belum terselesaikan. Terlebih lagi, dia merasa memiliki keuntungan di wilayah terlarang. Jika dia bisa menyeret Flamecrow ke kematian, mungkin dia bisa melakukan hal yang sama dengan Kapten Blood Shadow. Namun, kata-kata Sersan Thunder mengejutkannya, dan dia mendapati dirinya menatap langit. Baiklah kalau begitu. Suara nyanyian yang samar dan tak jelas terdengar melayang di tengah hutan. Semua binatang hutan yang meraung-raung di pepohonan itu tiba-tiba terdiam. Nyanyian itu menjadi semakin jelas. Itu seperti suara seorang wanita yang merintih mengeluh tentang kepergian suaminya. Saat lagu itu bergema, kabut merah tipis muncul di area tempat Kapten Blood Shadow melaju pergi. Kabut itu menyebar, menutupi segala sesuatu di area tersebut. Suking menggigil, dan Sersan Thunder, yang bersandar di pohon, juga gemetar. Keduanya melihat ke arah asal suara nyanyian itu. Yang pertama tampak sangat waspada, sementara yang kedua tampak linglung atau bahkan bingung. Saat lagu itu memasuki telinga Suking, dia merasakan hawa dingin yang tak terlukiskan menyelimutinya, hampir seperti hawa dingin yang dia rasakan saat hujan darah di reruntuhan kota dulu. Meskipun berada di tingkat ketiga penyempurnaan tubuh, dia merasa mungkin tidak akan tahan terhadap hawa dingin. Giginya mulai bergemeletuk, dan dia merasa tidak bisa bergerak. Pikirannya kacau saat tiba-tiba teringat 3 bahaya yang disebutkan Crucifix ketika mereka pertama kali memasuki wilayah terlarang. Di kejauhan, Kapten Blood Shadow tiba-tiba berhenti di tempat dan mulai gemetar. Seolah-olah ada sosok tak terlihat yang mendekat dan menguras kekuatannya untuk berlari. Saat Suking mengamati, aliran energi putih merembes keluar dari mata, telinga, hidung, dan mulut Kapten Blood Shadow dan mengalir ke kabut darah di sekitarnya. Kemudian tubuh Kapten Blood Shadow hancur berkeping-keping, berubah menjadi mayat kering. Lalu mayat itu roboh menjadi debu, tidak meninggalkan jejak apapun. Kabut yang melayang itu kemudian bergulir di tanah menuju Suking dan Sersan Thunder. Saat mendekat, Suking gemetar. Dan saat itulah dia menyadari bahwa, di tempat Kapten Blood Shadow tewas, ada sepasang sepatu bot wanita merah yang compang camping. Apa? Napas Suking tersengal-sengal, matanya membelalak saat melihat sepatu bot itu perlahan mendekatinya. Di atas sepatu bot itu, tak ada apapun selain nyanyian getir, yang semakin mendekat. Seolah-olah ada seorang wanita tak terlihat yang mengenakan sepatu bot merah di sana, bernyanyi dan berjalan. Terlebih lagi, sepertinya dia berjalan khusus menuju Suking. Pemandangan aneh itu membuat pupil matanya menyempit, dan dia merasa ingin melarikan diri, tetapi dia tidak bisa bergerak. Dia sangat kedinginan hingga membeku di tempat, giginya bergemeletuk keras. Dia hanya bisa menyaksikan sepatu bot itu mendekat, selangkah demi selangkah, hingga jaraknya kurang dari 2 meter. Ancaman kematian memenuhi hati dan pikiran Suking. Tetapi dia terjebak di tempatnya saat gumpalan kabut merah darah yang tak terhitung jumlahnya berputar-putar ke arahnya. Sepatu bot merah itu melangkah lagi ke arahnya. Tapi kemudian, sebuah suara serak dan gemetar terdengar. Itu adalah Sersan Thunder.
Tao Hong, apakah itu kau? Tanyanya, terdengar ragu. Saat dia berbicara, lagu aneh itu berhenti. Sepatu bot itu, yang tadinya hendak melangkah ke bawah, berubah arah. Hal itu membuat seolah-olah wanita itu berbalik dan menghadap Sersan Thunder. Sersan Thunder tampak gemetar dan kesulitan bernapas dengan teratur. Ia kelelahan, dan sepertinya hampir tidak memiliki energi untuk tetap sadar, namun matanya bersinar dengan kecerahan yang belum pernah terjadi sebelumnya saat ia menatap tempat kosong di atas sepatu botnya. Seolah-olah matanya mampu melihat seorang wanita berdiri di sana, seorang wanita yang sangat penting baginya. Mereka saling memandang, dipisahkan oleh kehampaan, oleh dunia, sejauh yin dan yang. Sersan Thunder, yang kuat dan tabah, tak kuasa menahan air mata yang menggenang di matanya dan mengalir di pipinya. Kau kembali, katanya sambil mengulurkan tangan yang gemetar. Sepatu bot merah itu perlahan melangkah beberapa langkah lagi hingga berada tepat di depannya. Wanita tak terlihat itu tampak berlutut di depan Sersan Thunder, dengan lembut mengambil tangan Sersan Thunder yang gemetar dan meletakkannya di wajahnya. Hanya saja tangan Sersan Thunder tidak menyentuh apapun. Tangannya terkulai, dan air matanya mengalir lebih deras. Dia menggumamkan sesuatu, tak dapat dipahami, namun penuh kesedihan. Beberapa saat berlalu, dan wanita itu menghela napas. Sepatu bot merah itu berbalik dan berjalan pergi, mengelilingi Suking, lalu menghilang bersama kabut merah. Anda bertanya kapan saya akan kembali, Tuan, saya tidak bisa memberikan waktu pasti. Tersembunyi di dalam kabut terdapat emosi-emosi yang berserakan, lagu itu memudar seperti asap. Nyanyian itu terus berlanjut, getir dan penuh kesedihan, perlahan memudar di kejauhan. Kabut menyelimuti Suking dan Sersan Thunder. Akhirnya, nyanyian itu menjadi terlalu samar untuk didengar dan kabut pun menghilang. Akhirnya, Suking merasa bisa bergerak lagi. Dengan mata penuh keterkejutan, dia menoleh dan melihat Sersan Thunder duduk bersandar di pohon itu. Lelaki tua itu menatap ke kejauhan, air mata masih mengalir di wajahnya. Suking tidak mengatakan apapun. Dia tidak mengajukan pertanyaan apapun. Sekarang bukan waktu yang tepat. Setelah sekian lama, Sersan Thunder berbicara dengan suara lembut. Aku yakin kalian bertanya-tanya ada apa tadi. Suking mengangguk tanpa berkata apa-apa. Seperti kata krusifiks, aku adalah salah satu dari sedikit orang yang pernah mendengar nyanyian itu. Ia terus menatap ke kejauhan. Kau tahu, kebanyakan orang yang mendengarnya akhirnya meninggal. Mereka yang selamat sangatlah langka. Siapapun yang selamat untuk menceritakan kisahnya akan menerima hadiah kecil dari wilayah terlarang. Dan itu adalah saat kedua kalinya mereka mendengar nyanyian itu, mereka akan melihat orang yang paling ingin mereka lihat. Dulu aku mengira itu hanya cerita. Namun, karena cerita itulah aku tetap tinggal di base camp selama beberapa dekade, rambutku memutih. Hari ini, aku melihatnya. Saat kata-kata itu keluar dari mulutnya, Sersan Thunder tampak semakin tua. Kerutan di wajahnya semakin dalam, dan kelemahan menyebar ke seluruh tubuhnya. Apakah ada seseorang yang terpisah darimu sejauh yin dan yang? Gumam Sersan Thunder dengan getir. Jika begitu, jangan seperti aku. Jangan berlama-lama di tempat ini. Aku sudah melihat orang yang ingin kulihat, tapi sekarang aku merasa hampa. Dia memejamkan matanya, namun air mata terus mengalir melalui kerutan di wajahnya dan jatuh ke pakaiannya. Suking menoleh ke tempat di mana sang nyanyian menghilang, dan merasa dirinya tenggelam dalam kenangan. Ada orang-orang yang ingin dia temui. Orang-orang yang sangat ingin dia temui.